Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai uji validitas kuesioner. Di sini sudah ada data kuesioner dengan jumlah pertanyaannya ada 10 dengan subjeknya dengan 12 orang subjek. Ini kita akan menguji validitasnya menggunakan ini juga kita akan menggunakan tabel R product moment untuk R tabelnya, dan juga di sini ada derajat kebebasan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengisi skor totalnya, membuat skor total dari pertanyaan-pertanyaan dari mulai subjek pertama sampai subjek ke-12. Yaitu sum. Lalu kita sorot dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-10. Itu kita copy sampai ke bawah. Saya dapat nilai skor totalnya. Selanjutnya kita mencari korelasinya. Mencari korelasi dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-10. Sama dengan di sini disebutkan array 1 titik koma array 2. Untuk array satunya itu sorot semua pertanyaan 1, lalu titik koma. Ini sesuai laptop masing-masing. Pada laptop saya itu titik koma. Kemudian untuk array 2-nya kita sorot yang skor total. Karena sama, untuk mencari korelasi pertanyaan 2 sampai 10-nya sama menggunakan skor total. Untuk itu kita ikat menggunakan simbol dolar pada kolom dan barisnya. Dapat kita copy ujung. Setelah didapat nilai korelasinya, selanjutnya kita mencari derajat kebebasan atau degree of freedom. Di sini jumlah subjeknya ada 12 tabel. Untuk itu karena kita menggunakan derajat kebebasan, kita bebaskan 2. Dia menjadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kita dapat derajat kebebasannya atau degree of freedom. Selanjutnya kita mencari R product moment atau bisa disebut dengan R tabel. Carinya kita melihat melalui tabel R product moment, di mana di sini karena kita menggunakan derajat kebebasan, maka kita mencari N-nya yang ke-10 karena kita tadi membebaskan 2, yang kita ada yang 10. Ini itu yang R-nya yaitu 0,576. Bisa dilihat di sini 0,576. Ini maka R tabelnya itu 0,576. Saya dapat di sini kan dikatakan pada kriteria dinyatakan valid jika R tabelnya lebih kecil dari R hitung. Yang mana R tabel yang R product moment ini adalah R tabelnya. Ini R tabel. Dan untuk R hitungnya yaitu yang ini korelasi. Ini R
Untuk pertanyaan pertama, itu jumlah R hitungnya ada 0,534,253. Dimana di sini nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Tabelnya lebih besar, maka untuk pertanyaan nomor 1 kita nyatakan tidak valid. Untuk pertanyaan kedua yaitu 0,705671, ini lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Begitu juga untuk pertanyaan 3, karena lebih besar, valid. Pertanyaan keempat dinyatakan valid. Pertanyaan kelima valid. 6 valid. Ketujuh juga valid. Dan nomor 8 itu valid. Untuk nomor 9 yaitu 0,292237. Nilainya lebih kecil dibandingkan dengan R tabelnya yaitu 0,576, maka dinyatakan tidak valid. Dan untuk pertanyaan nomor 10 itu min 0,02693 dinyatakan tidak valid juga karena lebih kecil dibanding nilai R tabelnya. Ini sini kesimpulannya. Ini pertanyaan 1 tidak valid. Untuk pertanyaan nomor 2 sampai dengan 8 dinyatakan valid, dan pertanyaan nomor 9 dan 10 tidak valid. Sini pada signifikansi persen itu jika nilainya lebih kecil dari 0,05 artinya item valid. Selanjutnya kita mencari menggunakan rumus yang sudah ada di Microsoft Excel. Nah, kita pilih data. Kita klik data analisis. Kemudian pilih correlation. Oke. Lalu di sini kita diminta untuk menginputkan ini kita inputkan mulai dari data dari pertanyaan pertama hingga ke skor total. Lalu kita pilih new worksheet play. Di sini kita bagi nama. Di sini saya akan bagi nama tabelnya kuesioner. Kita pilih OK. Dapat kita lihat di sini pada data yang terakhir ini itu 0,534 0,70. Ini sama nilainya dengan yang telah kita cari, nilai korelasi yang kita cari tadi. Ini kita copy biar lebih jelas. Ini dapat dilihat nilainya sama dengan yang telah kita cari. Selanjutnya kita ingin menguji menggunakan aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS, pada yang data view-nya, di sini kita akan kopikan datanya dari pertanyaan 1 sampai skor total. Ini kita copy. Lalu kita pastekan pada aplikasi SPSS pada yang data view-nya. Paste. Kemudian kita beralih ke variabel view.
Di sini 6-nya kita ganti menjadi X1, sini X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan terakhir itu total. Pada numerik yang di sini width-nya kita ubah menjadi 2, decimal place-nya kita ubah menjadi 0. Kita ubah semuanya. Setelah semuanya dirubah, width-nya menjadi 2 dan decimal place-nya menjadi 0. Di sini bisa kita lihat pada data view, tidak ada yang menjadi koma lagi. Selanjutnya kode label itu kita bagi nama sama, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan 10, dan total. Di sini pada ini kita ganti scale. Semuanya kita ganti scale. Jadi kita beralih ke data view. Setelah semuanya sudah, setelah semuanya data view-nya menjadi seperti ini, nah kita pilih analyze, kemudian correlate, kita pilih ambivariate. Kita klik ini, kemudian pada ini kita klik yang total. Itu kita pindahkan semuanya ke variabel. Kita lihat option. Di sini tidak ada yang kita ubah. Kemudian kita klik OK. Lihat di sini, di sini pada ada output SPSS di sini lebih lengkap. Bisa kita lihat di sini output SPSS-nya kita pindahkan ke Microsoft Word supaya lebih mudah. Saya sudah memindahkannya. Kita lihat korelasinya. Di sini kita akan mengambil yang data terakhir, yaitu yang data total. Kita lihat di sini pada kriteria yang Microsoft Excel tadi, signifikansi persen, jika nilainya lebih kecil dari 0,05 artinya item dinyatakan valid. Jika signifikansi totalnya lebih kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Dan jika signifikansi totalnya lebih kecil nilainya dari 0,05 artinya item berkorelasi. Di sini kan kita menggunakan dua, yaitu persen dan total. Di sini kan kita membebaskan dua tabel sehingga yaitu total. Ini bisa kita lihat di sini. Nilai 0,074 ini 0,074. Di sini nilainya lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan
tidak valid. Dan tidak valid dan tidak berkolerasi. Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu 0,010. Sini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid dan berkolerasi. Ini lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan valid. 0,002 juga valid, 0,024 valid, dan di sini kecil dari 0,01 valid, dan 0,003 juga valid. Ini 0,014 juga valid. Ini yang valid. Kasih warna. Untuk pertanyaan ke-9 yaitu 0,357. Di sini nilainya lebih besar, maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Untuk data yang terakhir yaitu pertanyaan 10, 0,934, nilainya juga besar, maka dinyatakan tidak valid. Sini bisa kita buat di analisis, yaitu untuk pertanyaan pertama mempunyai nilai signifikansi 0,074, itu lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan kedua, mempunyai nilai signifikansi yaitu 0,010, itu lebih kecil dari 0,05, maka valid. Ini 0,010 dan berkorelasi. Pertanyaan sampai pertanyaan 3, signifikansinya lebih kecil dari 0,01. Lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid dan berkorelasi. Di sini pada kesimpulan kan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Maka pada kesimpulan ini karena dia lebih kecil dari 0,01 maka dinyatakan valid dan berkorelasi tinggi. Pertanyaan keempat, mempunyai nilai signifikansi 0,02, itu lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid dan berkorelasi.
kecil dari 0, maka valid dan berkorelasi. Sini yang ini korelasi. Pertanyaan ke-6, mempunyai nilai signifikansi sama seperti yang tadi. Maka dinyatakan valid dan berkorelasi tinggi. Ke pertanyaan ke-7. Itu mempunyai nilai signifikansi 0,003. Nah, itu lebih kecil dari 0,05 dan 0,01, maka dinyatakan valid dan berkorelasi tinggi. Untuk ke pertanyaan 8, mempunyai nilai signifikansinya yaitu 0,014. Itu lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid dan berkorelasi. Dan untuk pertanyaan 9 dan 10, pertanyaan 9 mempunyai nilai signifikansi 0,357. Ini lebih besar dari 0,5, maka dinyatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan ke-10 mempunyai nilai signifikansi yaitu 0,934. Lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai uji validitas kuesioner. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya. Saya akhiri dengan